Halo Taekwondoin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Arif Nur Roman. Di video kali ini ada sesuatu yang baru, yaitu edukasi taekwondo. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, edukasi taekwondo ini kita akan membahas peraturan pertandingan, khususnya pertandingan kyorugi. Ya, langsung saja tentang pelanggaran dan penalti. Nah, pelanggaran penalti ini ada 4 poin. 4 poin yang perlu kita harus ketahui. Nah, yang pertama, pelanggaran akan diberikan oleh seorang center referee atau wasit tengah. Ya, jadi wasit di pinggir-pinggir itu atau judge, wasit sudut itu tidak memberikan pelanggaran, tetapi memberikan poin atau penambahan poin begitu. Poin yang kedua, kategori penalti adalah gamjem. Nah, maksudnya gini, setiap pelanggaran itu mendapatkan gamjem. Saya ambil contoh biru dan merah. Maksudnya atlet biru dan atlet merah. Atlet biru mendapatkan pelanggaran. Nah, secara otomatis atlet merah mendapatkan poin, penambahan poin 1. Seperti itu. Ya, poin ketiga, gamjem dihitung penambahan poin 1 ke atlet lawan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Biru gamjem, merah dapat penambahan poin 1, seperti itu. Baik, yang keempat, yang paling penting, jenis-jenis pelanggaran. Nah, ini harus hafal betul nih kita sebagai atlet, sebagai pelatih, asisten pelatih, harus hafal betul. Apa aja sih pelanggaran atau sanksi? Nah, nomor 1, keluar lapangan. Nah, buat teman-teman nih harus paham betul. Keluar lapangan seperti apa sih yang dianggap pelanggaran? Nah, seperti ini. Apabila kaki kanan dan kaki kiri keluar lapangan atau menginjak matras di luar ukuran 8 x 8 meter, seperti itu. Itu sudah dianggap keluar dan pelanggaran. Nah, poin yang kedua, jatuh. Poin yang kedua jatuh nih. Seluruh bagian tubuh kecuali telapak kaki menyentuh lantai atau matras pertandingan itu dianggap jatuh. Contohnya seperti ini. Seumpamanya telunjuk kita, jari kita menyentuh lantai seperti ini sudah dianggap jatuh. Seperti itu. Nah, beda kasusnya apabila kita jatuh disebabkan karena pelanggaran lawan. Saya ambil contoh, seumpamanya saya jatuh karena lawan saya melakukan pelanggaran menendang di bawah pinggang, sehingga saya merasakan kesakitan dan saya jatuh. Nah, maka yang akan diberikan pelanggaran adalah lawan saya. Saya tidak mendapatkan pelanggaran. Seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah semua kategori jatuh yang didahului oleh pelanggaran lawan, maka kita yang jatuh itu tidak mendapatkan gamjem. Seperti itu. Jadi lawan yang mendapatkan gamjem, otomatis kita mendapatkan poin 1, penambahan poin 1. Oke, yang nomor 3, menghindari atau menghambat pertandingan. Nah, kita ambil contoh kasus di lapangan, atlet mundur sampai 3 kali. 1, 2, 3 itu sudah dianggap pelanggaran karena menghindari pertandingan, atau muter-muter aja, cuma muter-muter aja, itu dianggap menghambat pertandingan atau menghindari. Nah, maksudnya menghindari ini menghindari dengan putaran yang bukan step melakukan serangan. Seperti apa? Contohnya, kita step mundur tetapi kepala kita itu membelakangi lawan. Itu sangat berbahaya. Kita kalau step mundur cukup step mundur ke belakang, bukan untuk muter. Ya, bukan untuk muter. Karena kalau apabila kita muter, bagian belakang ini sangat rentan untuk terkena serangan dan itu sangat fatal, berbahaya. Poin yang keempat, menarik dan mendorong lawan. Kasus yang menarik ini adalah menarik baju
menarik celana, menarik sabuk, menarik dobok, itu dianggap menarik. Ini menarik ya, menarik dobok, menarik badan sekalipun, itu dianggap pelanggaran, seperti itu. Nah, mendorong juga dianggap pelanggaran karena apabila mendorong tanpa disertai oleh tendangan. Jadi murni hanya mendorong. Saya ambil contoh biru dan merah. Biru lari mendekati ke merah dengan tujuan hanya untuk mendorong atau mendorong keluar lapangan atlet merah. Secara otomatis biru mendapatkan gamjem dan merah tidak mendapatkan gamjem, seperti itu. Jadi dorong yang diperbolehkan di sini adalah dorong yang disertai oleh serangan apapun, ya, mau serangan tendangan dole cagi, dui cagi, dui hurigi dan sebagainya, seperti itu. Poin kelima, mengangkat lutut atau dan kaki selama 3 detik tanpa disertai serangan, seperti checking 3 kali diayun, 1, 2, 3 dan taruh atau tanpa serangan, itu dianggap pelanggaran. Checking yang diperbolehkan adalah checking di atas pinggang, checking 1, 2, yang ketiga langsung melakukan serangan, bisa serangan ke arah kepala, ke body, seperti itu. Jadi checking yang tidak boleh, checking di bawah pinggang, itu sudah pasti, dan checking hanya mengangkat-angkat kaki 1, 2, 3 tanpa disertai serangan, itu tidak boleh dan itu pelanggaran. Mengangkat lutut, nah seperti kita blokir, lutut kita diangkat, hanya mengangkat lutut saja, seperti kita memblok tendangan lawan, itu dianggap berbahaya dan pelanggaran, seperti itu. Oke, poin nomor 6 adalah menendang di bawah pinggang. Oke, sudah jelas ya, menendang di bawah pinggang atau di bawah body protector itu sudah pasti digamjem, mau itu di bagian paha luar atau bagian paha dalam, itu tetap digamjem. Poin ketujuh, menyerang lawan setelah aba-aba kaliu. Nah, setelah wasit tengah atau center referee memberikan aba-aba kaliu, apabila tangan ini sudah lurus, itu atlet melakukan serangan sudah dianggap pelanggaran karena wasit tengah sudah memberikan aba-aba kaliu. Nah, atau stop apabila kita tetap melakukan serangan, maka dianggap pelanggaran. Poin 8, memukul kepala lawan dengan tangan. Nah, ini sudah jelas, tangan dipukul, muka lawan dipukul, itu nggak boleh ya, itu pelanggaran, itu nggak boleh karena memang itu bukan permitted teknik yang diperbolehkan untuk menyerang kepala, seperti itu. Poin 9, menyerang dengan kepala atau lutut. Nah, ini teman-teman perlu ketahui, menyerang dengan kepala itu seperti diseruduk, pakai kepala gini serangan, diseruduk atau disundul, itu nggak boleh, itu pelanggaran. Terus menyerang pakai lutut kita ditendangkan ke body protector, itu bukan poin dan itu pelanggaran, seperti itu. Poin ke-10, menendang badan dengan posisi kaki bawah atau kaki samping. Maksudnya di sini adalah fist kick atau monkey kick, seperti itu. Jadi sekarang fist kick atau monkey kick itu sudah tidak diperbolehkan dan tidak dianggap poin, karena secara kasus yang sering kita ketahui, sering kita temui di pertandingan, setiap kali kita melakukan monkey kick atau mengkait seperti monyet, monkey kick, itu pasti kita dahului dengan menarik, kita tarik bodinya, tarik baru di monkey kick, seperti itu, atau fist kick ke arah ke body, seperti itu. Jadi itu sudah tidak dianggap poin dan dianggap pelanggaran. Poin ke-11, menyerang lawan yang sudah terjatuh. Nah, ini sangat bahaya dan sangat fatal. Apabila lawan kita sudah jatuh tetapi tetap kita hajar dia, tetap kita serang dia, itu sangat berbahaya dan kita dianggap pelanggaran dan sangat berbahaya sekali itu. Poin terakhir, poin 12, tindakan tidak pantas oleh kontestan atau coach. Nah, maksudnya di sini adalah kontestan atau atlet melakukan tindakan yang tidak pantas seperti menghina atau mengejek atlet lawan, terus membuat kegaduhan di lapangan pertandingan selama pertandingan, baik
selama pertandingan berlangsung ataupun saat istirahat antar ronde, setiap ronde seperti itu. Dan untuk yang coach memberikan instruksi yang terlalu keras atau memberikan ekspresi yang tidak pantas seperti ekspresi kemarahan, seperti menendang ember, mengangkat kursi, diangkat-angkat, itu tindakan tidak pantas. Makanya coach untuk pelatih untuk agar memberikan instruksi dari pinggir lapangan cukup dengan suara yang tidak terlalu keras, artinya bisa didengar oleh atlet tetapi tidak mengganggu konsentrasi para judge atau kondisi pertandingan seperti itu. Oke, buat semua teman-teman pelatih dan asisten pelatih, saya cukupkan video kali ini. Untuk video selanjutnya nanti akan saya berikan materi tentang hand signal. Nah, jadi setiap pelanggaran tadi ada 12 poin, itu setiap poin ada hand signalnya masing-masing dan pasti berbeda-beda. Makanya itu kita harus belajar supaya saat kita menjadi referee di dojan kita masing-masing saat latihan tidak seperti sedang mengadu ayam, ayo terus, bukan seperti itu. Makanya kita harus paham tentang pelanggaran, peraturan pertandingan. Apabila ada teman-teman pelatih atau asisten pelatih bahkan atau atletnya sendiri, jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, boleh komen di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab satu persatu. Oke ya. Jadi selama kita work from home, WFH ini kita tetap produktif, tetap latihan walaupun hanya di dalam rumah saja. Yaitu seperti kita menghafal peraturan-peraturan pertandingan, menghafal teknik-teknik yang lain. Baik, cukup dari saya, Arif Nur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.